Kurangnya keberpihakan bagi masyarakat adat dalam 20 tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Maka dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, pada 20 tahun ke depannya harus ada perhatian serius dana Otsus bagi masyarakat adat. Demikian disampaikan oleh staf ahli utama Kantor Staf Presiden RI Dr. Lenis Kogoya STH-MHum yang juga selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua kepada wartawan usai menghadiri pertemuan Lembaga Presidium Masyarakat Adat Tabi di OB Ondofolo Kampung Harapan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Yansen Ohe, Minggu 23 Januari 2021. Dalam bulan ini atau periode ke depan, pertama sekali saya minta adalah semua ODOAFI Ornum baik harus jadi satu. Untuk itu dirinya minta supaya lembaga adat di Papua harus bersatu agar dana Otsus 2% bagi lembaga adat dapat dikelola dengan baik. Apalagi saat ini regulasinya terkait dengan pengelolaan keuangan bagi lembaga adat sedang disiapkan pemerintah. Banyak hal yang kita kerjakan dan kita selamatkan di tanah Papua ini. Karena Ornum baik adalah jantungnya Papua. Harus sehat. Di samping itu pula ke depannya, melalui dana Otsus dapat digunakan untuk membangun rumah kepala suku dan ODOAFI di tanah Papua. Apalagi nantinya dalam lembaga adat tersebut juga dibentuk peradilan adat. Baru pertama harus usahakan semua jadi satu, berarti bicarakan haknya di mana. Haknya orang adat punya anggaran sudah ada di kabupaten. Karena dana sekarang udah langsung transfer langsung ke rekening kabupaten kota. Tidak ada lagi gubernur. Ya dong? Sudah ada kabupaten. Dana Otsus 2%, perempuan punya, agama punya, adat punya, semua ada di sana. Itu yang kedua. Ketiga, Bapak-Bapak harus saya minta bicarakan untuk siapa elemen harus dibina lembaga masyarakat adat. Karena tokoh sejarah adalah Pak almarhum. Staf ahli utama Kantor Staf Presiden RI Dr. Lenis Kogoya STH-MHum yang juga selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua mengatakan dirinya sedang mendorong ke Presiden Jokowi dan ke DPR RI agar dalam perekrutan anggota DPR kursi Otsus di provinsi dan kabupaten kota se-Papua dan Papua Barat. Bahkan perekrutan anggota MRP itu harus melalui lembaga masyarakat adat sesuai tingkatnya. Kami dari terima kasih. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan, waktu yang indah. Para pengurus Dewan Presidium Masyarakat Adat Tabi. Ya, hari ini kita tambah lembaga Presidium Masyarakat Adat Tabi bertemu dengan saudara kami Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Saudara Bapak Lenis Kogoya, yang dalam pertemuan kami hari ini para pengurus bisa hadir dan memberikan penjelasan kepada kami bagaimana kita akan masuk dalam otonomi khusus fase 2, bagaimana lembaga-lembaga adat ini harus berperan, dan juga bagaimana dana 2% untuk masyarakat adat ini bisa sampai ke tangan para ondo dan adat ini bisa berfungsi baik di kampung-kampung yang ada di Tabis ini juga untuk seluruh Papua. Jadi kami tidak jadi penonton aja di dalam Otsus fase 2 ini, tapi kita harus berpartisipasi dan berperan untuk mengisi pembangunan, dan pihak adat ini harus berperan. Jangan jadi penonton tapi harus berperan dan memberikan kontribusi dalam pembangunan. Jadi kami harap kepada pemerintah pusat juga akan masuk dengan bagaimana pemilihan anggota DPRK baik provinsi maupun kabupaten kota harus diatur baik
dan ke depan kami akan membuat satu pertemuan besar untuk bagaimana kita akan rekrut para anggota ini bisa duduk di sana, dan kami minta kesediaan Pak Ketua LMA bisa hadir untuk memberikan pencerahan atau penjelasan agar semua ini bisa berjalan dengan baik untuk Papua ke depan lebih baik, aman, dan sejahtera. Demikian. Semua yang hadir untuk dengan ulama juga hadir. Tadi saya sampaikan penjelasan tidak keluar dari pembicaraan kami dengan Bappenas di hari Jumat ya kemarin, bahwa memang selama ini ya mungkin 20 tahun yang kemarin kita lalui itu mungkin kurang perhatian kepada masyarakat adat. Maka tahun 2022 dan Undang-Undang OSUS yang baru ditetapkan ini akan dimanfaatkan baik kepada masyarakat adat. Artinya penjelasan saya tadi ada 3 hal. Satu, masalah kelembagaan. Jadi saya pesan kepada semua Undoapien tadi harus jadi satu. Harus jadi satu supaya hak-haknya juga bisa terima langsung dari pemerintah melalui pemerintah kabupaten. Anggaran 2% itu memang 6% semuanya. Adat 2%, agama 2%, perempuan 2%. Nah, kabupaten itu sudah ada anggaran. Sekarang bagaimana kita bisa menyalurkan anggaran itu? Maka harus di sini saya kasih PR bahwa Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura ini harus lembaga adatnya segera disiapkan. Nanti lembaga adat bisa mencairkan anggaran karena ada regulasi yang sudah peraturan pemerintah nomor 13 sudah diatur anggaran itu. Maka nanti di situ baru dicairkan kepada Undoapien untuk follow atau lembaga-lembaga yang bisa dibantu anggaran itu. Nah, dan juga kita akan bantu semua OP atau Undoapien punya rumah itu harus dibangunkan uang dari situ. Kalau itu harapan saya ke depan. Jadi kita harus hargai adat dulu. Semua Undoapien punya rumah kediaman harus dibangunkan dengan dana OSUS yang tadi. Di situ juga karena perkumpulan masyarakat adat akan dilakukan di sana, sekaligus dengan peradilan adat juga menangani langsung di situ. Peradilan adat. Nah, kelembagaan peradilan di situ supaya hak politik juga akan masuk situ juga. Misalnya kursi DPR provinsi, kabupaten, dan termasuk MRP pun semuanya ditetapkan dapil adat masing-masing. Itu yang saya dorong. Selama ini haknya masyarakat, hak politik tidak pernah mereka rasakan. Jadi tahun 2022 ini hak politiknya adat betul-betul jatuh kepada masyarakat. Misalnya di gunung berarti dia masuk di kantor lembaga adat. Di pantai misalnya ada di situ ada Undoapien berarti dapilnya ditetapkan situ. Jadi tidak lagi keluar dari itu. Harus masuk rumah adat. Baru menentukan siapa jadi DPR diatur oleh kepala suku atau ondok. Itu harus dilaksanakan. Itu yang saya menyampaikan tadi masukan supaya kelanjutan nanti ondok akan rapat tingkat tabir kabupaten supaya mempersatukan ini karena harus pertama kali harus kata kuncinya harus jadi satu dulu. Nah, itu baru bisa nanti bicara masalah hak politiknya, adat, wilayahnya, bicara peradilan adatnya, kelembagaannya dan sebagainya. Kira-kira itu.